Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Flaviana Nilda Salus. Saya salah satu mahasiswa dari program studi keperawatan Unika Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan antar manusia, konsep diri, dan teori Johari Window. Mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jangke MKes. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan antar manusia. Hubungan manusia dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk individual, namun demikian manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak mungkin hidup sendirian, dan tidak pula hidup untuk dirinya sendiri. Manusia hidup dalam keterpautan dengan sesamanya, dalam hidup bersama dengan sesamanya, bersama bermasyarakat. Setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidup masing-masing. Terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensi masing-masing. Maka hendaknya terdapat keseimbangan antara individualitas dan sosialitas pada setiap manusia. Yang kedua, hubungan manusia dan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk akal pada pikiran manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikiran manusia memerlukan pula pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Manusia hidup juga homo spesies, yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Yang ketiga, kaitan manusia, kebudayaan, dan pendidikan. Manusia seperti yang kita ketahui sangat erat sekali hubungannya dengan kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan, education as cultural conservation. Di sini peran pendidikan sebagai pelestarian budaya, dan pendidikan harus didasarkan pada nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Pendidikan merupakan salah satu unsur kebudayaan karena proses pendidikan pada dasarnya merupakan hakikat dari kebudayaan itu sendiri. Berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang beragam, kompleks, dan terintegrasi, maka suatu proses pendidikan tidak dapat dilihat dari satu sudut saja, tetapi harus menggunakan pandangan yang multidisipliner. Manusia merupakan individu yang memerlukan pendidikan yang layak. Pendidikan salah satu contoh kebudayaan yang selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang B, tentang konsep diri. Menurut Charlie Rogers, konsep diri merupakan gestalt konseptual yang teratur dan bersifat konsisten, yang terdiri dari persepsi-persepsi tentang ciri atau karakteristik diri kita atau persepsi yang kita miliki tentang hubungan antara diri kita dengan orang lain, apa pendapat orang lain tentang diri kita, dan juga sebagai aspek tentang kehidupan kita menurut para ahli. Seelberg dan Hofmann 1994 misalnya mendefinisikan konsep diri sebagai suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang konsep diri. Yang kedua, Sandstrom 1996 menggunakan istilah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang tertentu dari konsep diri. Yang ketiga, Atwater 1987 menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Yang keempat, menurut Burns 1982, konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Sedangkan pemilih dalam Atwater 1984 mendefinisikan konsep diri sebagai sistem yang dinamis dan kompleks diri keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk sikap, perasaan, persepsi, nilai-nilai, dan tingkah laku yang unik dari individu tersebut. Yang
1983 menjelaskan bahwa konsep diri mencakup seluruh pandangan individu akan dimensi fisiknya, karakteristik pribadinya, motivasinya, kelemahannya, kelebihan atau pencakapannya, kegagalan dan sebagainya. Yang keenam, Stuart dan Suden 1998. Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dan berhubungannya dengan orang lain. Yang berikut, C. Teori Johari-Windu. Teori Johari-Windu atau jendela Johari merupakan perangkat sederhana dan berguna dalam mengilustrasikan dan meningkatkan kesadaran diri serta pengertian bersama individu-individu yang ada dalam suatu kelompok tertentu. Middle ini juga berfungsi dalam meningkatkan hubungan antar kelompok yang sekaligus mengilustrasikan kembali proses memberi maupun menerima feedback. Jendela Johari sendiri dikembangkan atau dipelopori oleh psikolog Amerika Joseph Wolf dan Harry Ingham pada tahun 1990-an. Ketika meneliti untuk program proses dari kelompok mereka, uniknya nama Johari sendiri sebenarnya diambil dari potongan masing-masing nama mereka, Joe untuk Wolf dan Harry untuk Ingham, dalam selang waktu yang tak lama. Teori Johari banyak dimanfaatkan sebagai pengertian dan latihan kesadaran dari peningkatan personal dan komunikasi hubungan interpersonal, kelompok-kelompok dinamis, dan peningkatan tim dan hubungan intergrup. Terminolog kata jendela Johari mengarah pada personal dari pribadi dan orang lain, personal untuk diri individu itu sendiri sebagai subjek lain dari kelompok pribadi. Jendela Johari juga berhubungan dengan teori intelijen emosional, intelijen, teori EQ dan kesadaran individu, serta peningkatan EQ. Yang berikutnya, kesimpulan. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia, bahkan hakikat meliputi perbuatan manusia itu sendiri. Berbicara tentang kebudayaan adalah berbicara tentang manusia itu sendiri. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Yang berikut, konsep diri adalah cara seseorang untuk melihat dirinya secara utuh dengan semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu dalam berhubungan dengan orang lain. Sangatlah penting